Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Sinsang yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap lambaikan tangannya. Hore. Nah adik-adik, kalau sudah siap semuanya, mari lipat tangannya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami sehingga kami mengerti cerita firman Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah melihat gambar seperti ini? Nah, adik-adik, kira-kira apa ini? Ini namanya adalah tenda kecil atau kemah. Nah, adik-adik coba perhatikan di sini ada jendelanya ya. Kemudian kalau pada malam hari kita bisa tutup ya. Nah, kalau sudah tertutup maka kita bisa berteduh atau beristirahat di dalamnya. Nah, adik-adik, tenda atau kemah biasanya digunakan untuk camping, ya, camping ke padang atau ke pantai atau ke bukit. Kita bisa menggunakan ini untuk berteduh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari seorang rasul dalam Alkitab yang juga pernah bekerja sebagai tukang kemah atau pembuat tenda. Siapakah dia? Ayo mari kita membaca firman Tuhannya dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi Sinsan tidak bacakan semuanya ya. Selanjutnya adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Sinsan hanya baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sudah tahu siapa nama rasul yang pernah bekerja sebagai tukang kemah atau pembuat tenda? Namanya siapa? Rasul Paulus. Nah, pada waktu itu Paulus tinggal bersama-sama dengan Aquila dan juga istrinya bernama Priscilla. Pada waktu itu mereka tinggal bersama-sama karena mereka sama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Nah, adik-adik, tema cerita firman Tuhan kita pada hari ini adalah Paulus di Korintus. Sisang ulangi ya. Tema cerita firman Tuhan kita pada hari ini adalah Paulus di Korintus. Nah, adik-adik, kira-kira
sebelum Paulus datang ke Korintus, sebelumnya Paulus melayani di mana? Ada yang tahu cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Paulus melayani di Athena. Nah, adik-adik, setelah Paulus melayani Tuhan di Athena, ia datang ke kota Korintus. Di kota Korintus, ia bertemu dengan siapa tadi? Aquila dan istrinya bernama Priscilla. Dan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka karena mereka sama-sama bekerja sebagai tukang kemah atau pembuat tenda. Nah, adik-adik, kenapa ya Rasul Paulus dia harus kerja sebagai tukang kemah? Padahal dia kan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan kan harus melayani Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, karena pada waktu itu belum ada dukungan atau bantuan yang tetap dari gereja, sehingga Rasul Paulus dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga pelayanannya. Namun, Paulus juga tidak hanya fokus dengan pekerjaan itu, tetapi dengan adanya pekerjaan itu, dia membangun hubungan pendekatan dengan orang-orang yang ada di situ. Sehingga setiap hari Sabat, dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Baru kemudian ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia membawa persembahan atau dukungan kepada Paulus, akhirnya Paulus kembali fokus untuk melayani Tuhan. Paulus bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Tapi adik-adik, ternyata masih ada orang-orang yang tidak menerima ajaran Paulus. Mereka memusuhi Paulus. Akhirnya Paulus bilang, kalau begitu saya mau pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil. Akhirnya kemudian Paulus keluar dari situ dan pindah ke rumah seseorang yang bernama Titius Justus. Di rumah Titius Justus Paulus tinggal, dan setiap hari Sabat ia mengajar di rumah ibadat. Dan puji Tuhan adik-adik, ternyata kepala rumah ibadat orang Yahudi itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya dia sendiri yang percaya, tetapi semua orang yang ada di dalam rumahnya, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan setiap hari orang percaya semakin bertambah banyak di Korintus. Mereka memberi diri mereka lalu dibaptis. Nah, adik-adik, kemudian ketika pada malam hari Rasul Paulus sedang tidur, ia mendapat kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kemudian Paulus tetap tinggal di rumah Titius Justus selama 1 tahun 6 bulan. Paulus terus mengajar dan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik, tapi ternyata orang-orang yang memusuhi Paulus ini masih ada. Mereka melawan Paulus, bahkan menghadapkan Paulus kepada pengadilan. Tetapi setelah mereka di pengadilan, ternyata Gubernur Galio pada waktu itu tidak mau memutuskan perkara mereka. Karena Gubernur Galio berpendapat bahwa Paulus tidak melakukan kesalahan. Paulus tidak melakukan hal yang jahat. Akhirnya mereka semua diusir keluar dari ruang pengadilan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau belajar dari ketekunan dan ketaatan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Dalam cerita tadi, kita sudah mendengar bahwa Paulus sering ditolak, Paulus sering dimusuhi, Paulus sering diejek, tapi ia tidak menyerah. Dia tetap tekun dan taat memberitakan tentang Tuhan Yesus.
Sehingga akhirnya banyak orang Korintus yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang sudah menjadi anak yang tekun? Ayo, siapa yang sudah menjadi anak yang tekun? Ya, tekun artinya rajin, ya, sungguh-sungguh melakukan sesuatu, tidak malas. Jadi misalnya kalau kita mau mendapat nilai yang bagus dari sekolah, maka kita harus tekun belajar, kita harus sungguh-sungguh belajar, kemudian kita harus rajin, kita tidak boleh malas, tidak boleh bermain terus, ya. Nah, kemudian kalau misalnya guru kasih tugas dari sekolah, maka kita harus kerjakan. Atau misalnya orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus tekun melakukannya. Nah, itu baru namanya anak-anak yang tekun. Nah, kalau kita sudah menjadi anak yang tekun, rajin, maka kita pasti mendapat nilai yang baik. Nah, adik-adik, kemudian dari cerita firman Tuhan hari ini, kita juga mau belajar untuk tekun bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, atau kepada teman, kepada orang tua. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Siapa yang sudah pernah? Ya, kita harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Walaupun ketika kita bercerita kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, walaupun pada waktu kita bercerita mungkin orang tidak mendengarkan kita, tetapi kita harus jangan menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati orang itu sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita juga mau belajar untuk mendukung hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, baik itu dalam doa maupun dalam dana atau apapun yang bisa kita berikan, supaya hamba Tuhan itu bisa lebih fokus untuk melayani Tuhan. Sama seperti orang-orang Makedonia yang juga mendukung pelayanan Paulus melalui persembahan yang dibawa oleh Silas dan juga Timotius. Sehingga akhirnya Paulus sepenuhnya melayani Tuhan. Nah, adik-adik, inilah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum Sinsang tutup cerita firman Tuhan hari ini, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah dalam Yakobus pasal 1 ayat 4a. Sinsang ulangi ya, Yakobus pasal 1 ayat 4a. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sinsang ulangi ya. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah dalam Yakobus pasal 1 ayat 4a. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Coba, ayo adik-adik sendiri. Sinsang hitung ya, mulai 1 sampai 3, silakan mulai hafal. 1, 2, 3. Ya, kita ulangi sama-sama ya. Yakobus pasal 1 ayat 4a. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Rasul Paulus di Korintus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak yang tekun.
tekun dalam melakukan segala sesuatu, tekun memberitakan Injil Tuhan, bahkan kami juga turut serta mendukung hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.